Di hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, pedagang Pasar Induk Ramat Jati masih beraktivitas dengan normal. Meski sebagian besar kios di Pasar Induk Ramat Jati masih tetap berjualan dan melakukan aktivitas jual beli, namun pembeli berkurang sebesar 70%. Hal ini menyebabkan situasi Pasar Kramat Jati lebih sepi dari biasanya dan tidak ada antrian. Pengawasan hanya dilakukan melalui petugas keamanan yang bertugas melakukan pemantauan 3 kali sehari. Dan pengelola pasar menghimbau pedagang untuk tetap memperhatikan jarak saat beraktivitas di pasar. Dan bagaimana penerapan pembatasan sosial berskala besar di hari kedua di Pasar Tradisional Klender, Jakarta Timur? Kita akan segera bergabung bersama Maria Segaf. Selamat pagi Maria, silakan informasi terkini dari sana. Ya, selamat pagi Kabar Rati dan juga pemirsa. Betul, sejak pagi hari tadi kami telah memantau di Pasar Klender Jakarta Timur. Memang aktivitas jual beli di pasar ini masih terus berlangsung, di mana Pasar Klender ini sejak pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini buka sejak subuh atau sekitar pukul 5 pagi hingga petang hari atau sekitar pukul 6 petang. Nah, namun memang yang dapat Anda saksikan nampak di layar kaca memang kondisi di Pasar Klender Jakarta Timur ini nampak sepi begitu, bahkan dapat dikatakan lengang memang, namun masih ada beberapa pembeli yang masih datang langsung ke Pasar Klender Jakarta Timur untuk membeli belanja mereka. Tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa pedagang yang memang mengeluhkan menurunnya para pembeli di Pasar Klender ini sejak wabah corona melanda di ibu kota, bahkan sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, dan bagaimanakah kemudian pemberlakuan dari physical distancing di pasar ini, dan juga bagaimanakah juga terkait dengan para pembeli yang kemudian mau datang ke sini, ataupun juga ada sebagian pembeli yang kemudian memilih untuk melakukan pembelian secara online lah. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pembeli yang ada di sini. Halo Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Bu Rusmini. Bu Rusmini. Ibu, ini kan sudah ada himbauan sebelumnya untuk melakukan pembelian kebutuhan pokok di rumah atau secara online begitu ya Bu ya. Nah, Ibu sendiri memilih untuk langsung belanja di pasar ini kenapa Bu? Ya, karena kalau belanja online mau milih cabai itu kan harus aku milih-milih. Kalau nggak milih ntar tahu-tahu dikirimnya yang jelek, kita kecewa. Termasuk misalnya yang cepat busuk kan harus saya milih sendiri. Kalau Ibu sendiri sejak adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di ibu kota ini, apakah intensitas untuk menuju ke pasar-pasar tradisional menurun atau seperti apa? Menurun banget. Sekarang sepi banget, pasar juga sepi. Ibu juga jadi jarang juga ya? Ya, betul, jarang. Ya. Kalau untuk pembatasan physical distancing sendiri, ada himbauan nggak sih Bu dari para pedagang pada saat melakukan pembelian atau dari pihak pasar sendiri? Nggak ada sih Mbak, nggak ada. Iya, seperti biasa. Nah, terakhir Bu, untuk harga-harga sendiri nih, selama Ibu melakukan pembelian, ada kenaikan tidak? Ada itu bawang merah, bawang putih. Selain itu enggak sih Mbak. Kayak cabai malah turun, tapi ya itu bawang merah sama bawang putih. Yang iya, betul. Nah, di tengah wabah ini mungkin kemudian untuk Ibu sendiri yang memilih untuk belanja langsung di pasar tradisional, hal-hal yang harus diperhatikan atau yang Ibu persiapkan seperti apa? Saya tidak mau langsung pegang tangan, saya harus jauh dari yang lain. Jadi kita harus pintar-pintar sendiri Mbak, menjaga, betul, harus jaga diri sendiri. Biar bagaimana harus putuslah tari rantai corona ini, gitu. Terima kasih Bu Rusmini, selamat melanjutkan belanja-belanjanya lagi ya Bu ya. Nah, itu tadi perbincangan kita bersama dengan salah satu pembeli. Nah, kemudian bagaimana tanggapan dari para pedagang yang ada di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur? Kami juga akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pedagang yang ada di sini. Halo Ibu, selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Ibu Neni. Bu Neni, ini sudah hari kedua pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kondisinya saat ini seperti apa Bu? Ini ya pasarnya makin sepi aja, orang nggak ada yang pergi ke pasar. Pasarannya juga pada kurang, belanjaannya. Berapa persen sih Bu kalau bisa dikira-kira tuh penurunannya? Aduh, 75% ada kali. Nah, kalau untuk pasokannya sendiri seperti apa Bu? Apakah juga aman? Karena kan kita ketahui ada pembatasan transportasi juga ya. Kalau masalah sembako mungkin kalau pemerintah mah selalu siap sedia, insya Allah nggak ada
nggak ada perubahan, paling masalah ayam gitu ya. Masalah ayam kan termasuk sembako juga kan, insya Allah aman. Ya cuman yang pembelinya yang berkurangnya jauh. Nah, untuk dari pihak pengelola sendiri, pihak pengelola pasar sendiri, apakah ada himbauan-himbauan yang diberikan selama masa PSBB ini? Adakah kemudian batasan-batasan dari pembeli ke pedagang ataupun antar pedagang sendiri? Ya mungkin cuman pemberitahuan aja, kalau di pasar ya wajib lah memakai masker, kalau jaga jarak juga kira-kira ya 1 meter aja gitu, biar agak renggang gitu aja. Tapi alhamdulillah aman sih. Ya, tapi kan kita sebagai ibu, sebagai pedagang dan juga para pembeli kan tentunya harus menjaga kebersihan sendiri. Nah, ibu sebagai pedagang ini bagaimana Bu kemudian cara melakukan menjaga diri lah dari kebersihan dan segala macam, karena kita tahu ini kan wabah virus corona penularannya cukup tinggi ya Bu ya. Ya mungkin kita rajin-rajin cuci tangan aja. Setiap pembelian kan uang kan juga kadang kan juga berpengaruh juga kan. Ya habis megang uang ya cuci tangan, rajin cuci tangan aja kalau pakai maskernya atau pagi lebih penting lagi. Sedia cairan pembersih tangan juga atau seperti apa? Cairan kita kan bawa keran ya, di keran sendiri. Teman kalau yang buat pembeli kita sediakan di depan. Terus ada sedia keran sama antiseptiknya ada. Kalau dari Ibu sendiri, setiap ada pembeli yang datang, kemudian bahkan kalau kita katakan misalnya lebih dari 1 begitu, Ibu mengaturnya seperti apa? Apakah juga diatur pembatasannya? Enggak, cuman kita jaga jarak aja, sebelah sana, sebelah sini. Orang pembelinya juga udah paham sih. Informasinya juga kan cepat beredarnya dari masyarakat. Harapannya semoga cepat kelar, coronanya udah hilang, pembelinya normal lagi. Semuanya normal lagi, insya Allah, pengennya begitu. Terima kasih banyak Ibu Nani, kita harapkan tentunya hal yang sama juga ya Bu ya. Nah itu tadi kita sudah berbincang dengan para pembeli dan juga para pedagang, dan memang tadi pada saat kami berbincang dengan beberapa pedagang, yang dikeluhkan adalah itu menurunnya jumlah pembeli yang mencapai 60 hingga 70%. Nah, tadi kami juga melihat adanya pihak Kementerian Sosial atau Kemenkes yang kemudian datang ke sini untuk membagikan masker, terutama kepada para pedagang, di mana ada 300 masker yang kemudian dibagikan kepada para pedagang di sini, karena sebagian memang tadi kami melihat masih ada beberapa pedagang yang tidak menggunakan masker. Padahal itu merupakan hal yang cukup penting. Jadi tipsnya mungkin bagi Anda yang masih lebih memilih lah untuk berbelanja di pasar-pasar tradisional dibandingkan dengan berbelanja online, jagalah kebersihan tubuh dan juga tangan Anda, menggunakan masker, kemudian membawa cairan pembersih, walaupun memang di pihak pengelola Pasar Jaya sendiri juga telah menyediakan beberapa tempat cuci tangan. Dan juga jangan lupa jaga jarak antara satu dengan yang lainnya, baik antara pedagang dan juga pembeli maupun sesama pembeli. Kembali ke Anda, Kamarati.